Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sekolah hari ini tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Yang sudah kita ketahui untuk bentuk persamaan kuadrat umumnya adalah seperti ini ya, seperti yang saya ajarkan kemarin-kemarin dan yang sudah ada di link yang sudah saya kirimkan di grup, yang sudah saya upload di YouTube ya. Itu bentuknya adalah bentuk umumnya untuk persamaan kuadrat adalah A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, gimana cara kita untuk membentuk persamaan kuadrat seperti ini jika hanya diketahui dari akarnya ya, dari akar-akarnya. Kemarin kita udah belajar nih mencari suatu akar X1 dan X2 dari suatu bentuk persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita balik, gimana cara kita menyusun persamaan kuadrat jika yang diketahui adalah X1 dan X2-nya saja atau akar-akarnya. Nah, di sini ada dua metode ya, ada perkalian faktor sama menggunakan jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu perkalian faktornya seperti ini. X min atau dikurangi X1 dalam kurung, kemudian dikali X dikurangi X2 dalam kurung sama dengan 0, sehingga diperoleh akar-akar persamaan yaitu X1 dan X2. Jadi jika akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 dan X2, maka persamaannya adalah X dalam kurung ya, X dikurangi X1 tutup kurung, kemudian buka kurung dikali buka kurung X dikurangi X2 tutup kurung sama dengan 0. Nah, ini contohnya misalnya. Langsung aja kita ke contoh ya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 dan 3. Berarti X1-nya 1, X3-nya adalah X2-nya adalah 3 ya. Nah, kita sudah diajarkan tentang persamaannya ya. Persamaan untuk mencari sebuah persamaan kuadrat menggunakan perkalian faktor, maka bentuk persamaannya seperti ini ya. Yaitu X dalam buka kurung X dikurangi X1 tutup kurung dikali buka kurung X dikurangi X2 tutup kurung sama dengan 0. Kita ketahui dari soal ini X1 nya adalah 1, X2 nya adalah 3 ya. Tinggal kita masukkan aja X1 nya 1, berarti masukkan ke persamaan ini ya. Buka kurung X karena X1 nya adalah nilainya 1, di sini minus ya. Minus 1 tutup kurung dikali buka kurung X, tadi X2 nya 3 ya. X2 nya adalah 3. Berarti X min 3 tutup kurung sama dengan 0. Maka tinggal kita perkalian ayun ya. Kalau model seperti ini kita sudah tahu, yaitu model perkalian ayun. Tinggal kali ayun aja, X dikali X sama dengan X kuadrat, kemudian X dikali min 3 sama dengan min 3X, min 1 dikali X sama dengan min X, karena 1 tidak usah ditulis ya untuk koefisien 1. Min 1 dikali min 3 karena min kali min sama dengan plus, jadi hasilnya adalah plus 3 sama dengan 0. Kita jumlahkan aja karena ada yang sejenis ya. Ada yang sejenis, kita jumlahkan aja atau kita kurangi aja. Min 3X dikurangi X berarti min 3 dikurangi 1, jadi min 4 ya. X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan barunya. Persamaan baru dari persamaan kuadrat baru dari akar-akar 1 dan 3. Itu ya cara mencari atau cara menyusun persamaan kuadrat baru hanya menggunakan akar-akarnya, yaitu akarnya 1, untuk X1 nya 1, X2 nya adalah 3. Itu jika menggunakan metode perkalian faktor yang pertama, yaitu perkalian faktor. Jika kita menggunakan metode yang kedua, menyusun persamaan kuadrat baru menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar. Jika suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 dan X2 dan diketahui X1 plus X2 dan X1 dikali X2. Nah, kita sudah pernah belajar ya jumlah untuk rumus jumlah akar-akar yaitu X1 plus X2. Untuk hasil kali akar rumusnya adalah X1 dikali X2. Maka persamaan kuadratnya dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Itu persamaannya nanti X kuadrat atau X pangkat 2 min dalam kurung X1 plus X2 dikali X, jangan lupa dikali X karena di sini A, di sini B, dan sini C-nya ya. Karena kan bentuknya seperti ini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi ini B-nya harus ada X-nya ya, BX, berarti B-nya adalah X1 plus X2 X, kemudian C-nya, nah ini C-nya ya, C-nya adalah
X1 dikali X2 sama dengan 0. Bentuk persamaan tersebut dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat baru berhubungan dengan persamaan kuadrat yang lain. Contohnya, langsung aja kita ke contoh. Nah, caranya gimana? Untuk menentukan sebuah atau untuk menyusun persamaan kuadrat baru menggunakan metode yang kedua, yaitu penjumlahan dan hasil kali akar-akar. Nah, kita tahu untuk model persamaannya seperti ini ya, seperti yang tadi dalam LKS, yaitu modelnya seperti ini. X ini sama ya, sama yang ini ya. Oke, jika ada soal contoh susunlah persamaan kuadrat baru yang jumlah akarnya, berarti X1 plus X2 hasilnya 6, dan hasil kali akar-akarnya X1 dikali X2 sama dengan 2, maka gimana cara menyelesaikannya? Yaitu kita harus tahu dulu, ingat ya, di sini jumlah akarnya, kita harus lihat dulu soalnya. Jumlah akarnya adalah 6, berarti X1 plus X2 itu hasilnya adalah 6, kemudian hasil kali akarnya berarti X1 dikali X2 hasilnya adalah 2. Nah, kita tulis seperti ini dulu nih. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam persamaan ini. X kuadrat min X plus 1, X1 plus X2 sama dengan 6 ya. Kemudian dikalikan dengan X karena ini adalah B di sini, posisinya B, ini A, ini B, ini C. Kemudian ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah tulis ya, kita sudah ketahui X1 plus X2 adalah 6 karena hasil jumlah akarnya adalah 6. Berarti 6X ya, 6 kali X sama dengan 6X. Jangan lupa di sini tandanya minus ya. Jadi X pangkat 2 min 6X karena X plus 1, X plus 2 nya adalah 6. Tinggal dikalikan dengan X jadi 6X. Kemudian C-nya adalah X1 dikali X2 sama dengan 2, berarti C-nya adalah 2 ya. Jadi A, B, C. Berarti plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah persamaan kuadrat baru dari hasil penjumlahan akar, yaitu nilainya 6 dan hasil kali akarnya adalah 2. Seperti itu. Nah, untuk materinya untuk sekolah yang pertama hanya sampai di sini saja. Nanti saya lanjutkan untuk materi yang kedua ya. Karena seharusnya minggu kemarin kita masuk, kita ternyata nggak masuk, jadi kita buatkan videonya saja, video tutorialnya bagaimana untuk menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan metode perkalian faktor atau penjumlahan dan hasil dari kali akar-akarnya. Nanti saya buatkan tugas untuk materi ini ya, nanti saya foto tugasnya, tinggal kalian kerjakan. Oke, materinya cukup sampai sini aja untuk yang sekolah yang pertama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.